Baik. Kemarin habis ngerayain ulang tahun ya? Hmm, Ulang tahunnya aku berapa tuh? tuh. Ulang tahun ke-15. Perayaannya tuh kayak apa? Kalau kemarin perayaannya aku mengadakan rayaannya di sebuah airsoft place. Aku ngundang-undang teman-teman aku untuk main tembak-tembakan bareng karena memang itu salah satu hobi saya. Teman-teman sekolah. Yes. Ini kan anak kedua nih. Hmm. Anak kedua gimana sosoknya dalam keluarga? Alhamdulillah aku bersyukur banget ini anak baik yang aku seneng banget bersyukur punya anak tuh yang nggak susah diatur dan alhamdulillah dia tuh tipikal anak yang sangat bertanggung jawab, dia sangat peka terhadap lingkungan khususnya kepada orang-orang di sekitar dia dan di luar ya, yang nggak mungkin dari sisi aku ngelihat nggak banyak anak yang peka seperti itu. Jadi kalau ada yang orang susah lah apa, dia tuh peka banget. Bun kasihan bun, ini bun aku pengen bantu dia bun ini. Jadi hal-hal yang yang lebih kemanusiaan lah gitu. Itu satu. Yang kedua, alhamdulillah dia juga kayaknya punya planning ke depannya tuh jelas, dan dia bukan tipikal anak yang udah deh main-main dulu. Masa muda kan biasa kan anak Gen Z kan udah gue nggak mau mikir yang berat-berat, gue maunya main-main happy main sama temen-temennya apa. Dia udah mikirin hal-hal yang lebih berat. Udah mikirin mau bisnis, udah mikirin mau cari uang sendiri, udah mikirin dia harus bisa memperlihatkan tanggung jawab kali ya untuk pekerjaan dia sendiri yang dia sukain gitu. Dan aku nggak pernah memaksakan hal-hal yang kayak kamu harus bisa ini harus nanti pokoknya harus jadi ini, no gitu. Jadi aku balik lagi atas kemauan dia sendiri, semua hobi-hobi dari dia gitu. Nggak ada tuntutan dari Enggak. ada perbedaan nggak? Nggak, anak untuk anaknya. Beda sama Queen, yang kalau Queen itu memang kayaknya mengarahnya ke dunia entertainment karena sama seperti saya suka nyanyi, suka bikin musik, lebih ke arah permusikan sepertinya, dan entertainmentnya itu lebih ke performance kalau menurut aku kalau Queen. Dan emang ngalirnya kayak dari aku ya, persis banget gitu loh. Jadi kalau aku berdua sama dia kayaknya kayak ngeliat aku muda gitu, kayak ngeliat. Tapi mungkin kalau aku di dunia olahraga sekarang, kalau dia kayaknya bukan belum ke arah sana. Jadi masih memikirkan bagaimana gue perform dengan baik, bagaimana gue bikin lagu, gimana gue bikin musik yang benar gini-gini. Jadi lebih ke sana arahnya. Kalau King emang tidak berhubungan di dunia entertainment, tapi dia ya itu tadi aku ceritakan bahwa dia memang dari kecil suka banget sama pesawat. Apapun yang namanya berbentuk dengan pesawat, tipe pesawat, sampai bangku, sampai isinya Namanya sampai Ave Geek. tuh, apa namanya? Ave Geek. Nah, udah. Ave Geek itu adalah seorang yang pencinta pesawat lah. Nah, oke tuh dijawabin ya. Satu, terus dia juga lebih ke urusan King? Gue bilang apa? Pedal aja pedal. Oh, pedal. Ya karena kita mau buka usaha pedal, emang kita punya usaha pedal, jadi dia lagi terpedal-pedal, lagi gila main pedal, sama ya harus mengerti tentang bisnis pedal juga karena setiap ayahnya meeting sama sama partner-partner kita dia selalu ikut dan tahu perkembangannya gimana bisnisnya ya. Gitu. Tapi mau untuk ke King sama ke Queen sendiri mungkin ada pola asuh yang berbeda gak? Parenting yang berbeda, apalagi kan laki-laki cewek mungkin. Sebenarnya sama ya aja sih. Itu cuman mungkin kalau Queen kan awal ya pernah yang namanya anak perempuan, baru ketemu teman-teman baru, komunitas baru, adalah lebih wildnya, lebih gila-gilanya ada gitu. Dan aku selalu kalau dia mau pergi dugem aku selalu nemenin. Ini anak beda, dia 180 derajat berbeda dari kecil. Kalau kakaknya mulai siapa tuh, dia jadi bodyguardnya, selalu yang bun itu protect, bun si kakak begini, bun si kakak begitu, bun aku mesti nemenin kakak begini, bun aku begini, buset kayak aku tuh, aduh kak King udah deh. Akhirnya aku kadang-kadang suka yaudah tolong ya King yang mantau, King yang merhatiin, King yang jagain kakak. Dia kayaknya lebih peka, makanya aku bilang lebih peka. Terus teman-temannya, misalnya ada teman-temannya Queen yang, kak itu teman kamu nggak bener. Oh jadi itu duluan ya. Kak itu teman kamu nggak bener, kamu jangan deket sama dia. Ya kayaknya kan itu teman aku gini. Kalau udah kena batunya, aku udah bilang dari awal, itu teman kamu nggak bener, jangan deket-deket sama teman kayak gitu ya. Dia yang lebih galak. Jadi aku udah alhamdulillah udah. Jadi dia yang lebih protect gitu. Keduanya kan udah memasuki di usia remaja nih kak. Apakah ada kekhawatiran? Kalau aku balik lagi ke basicnya anaknya ya. Jadi kalau misalkan kalau kayak King ya,
Alhamdulillah karena dia juga, alhamdulillah agamanya juga lumayan kuat. Nggak aku ajarin, nggak aku arahkan, tapi dia yang mencari tahu. Sometimes dia yang cerita sama teman-temannya yang sekelilingnya dia. Jadi dia yang membawa aura positifnya gitu. Menurutnya ya dia cerita gimana teman-teman baru kamu, kan dia baru pindah ke sekolah dari lama ke sekolah baru kan. Jadi dia yang kayak kamu ceritain dong, ayo dong ceritain dong. Masa udah cerita itu yang ya kamu gitu deh. tentang apa ya? Pokoknya intinya kita harus beri visualize kepada orang lain. Yang penting ya bermanfaat aja lah kepada orang lain, dan jangan, kalau bisa sebisanya siapapun jangan bisa dirugikan. Itu satu, kedua Apa? tentang itu yang teman-teman kamu punya history pelajaran agama. Kalau agama, tentang agama sih emang nggak dipaksa aku ya sama orang tua, cuman memang mempunyai iman lah, I'll say punya iman, dan aku benar-benar mencari tahu sendiri. Jadi apa yang orang bilang aku tolak, bukan aku tolak ya aku memang, kita harus respect opini orang lain, cuman aku bakal cari tahu sendiri, biar soalnya banyak sekali di dunia ini yang kedoktrin lah soal agama, soal hal-hal yang negatif lah. Makanya dari situ aku cari sendiri, aku research semua, dan alhamdulillah memang terbuka banget. Jadi ya itu kadang opini-opini yang buat dia lebih ke logika lah gitu. Yes. Karena umur segini agak ini ya. Karena agama itu kritis. semua tentang logika. Betul. Coba Peraturan nggak ada. Ya well, ya pasti ada lah peraturan basic. Cuman kalau peraturan ya nggak begitu ada sih ya. Tapi mungkin mama kan tipe yang bukan orang tua yang strict gitu, Yes. lebih ke membiarkan kamu sendiri punya boundaries gitu. Kalau bilang strict atau enggaknya, boleh strict aja sih menurut aku. Memang nggak diperlihatkan aja. Cuman nggak ada boundaries sih. Maksudnya kalau strict itu mungkin lebih ke peraturan poin-poinnya aja. Iya, to the Jadi point lah. pokoknya intinya kalau anak itu nggak boleh sampai kena narkoba, Hal-hal yang pokoknya tidak hal-hal diinginkan yang lah. negatif lah ya. Pokoknya hal yang merugikan itu. Kedua, dia juga harus tahu jaga nama baik keluarga. Intinya sebenarnya simple itu. Apapun yang namanya pergaulan harus pintar-pintar cari teman ya, karena sebalik lagi ya, itu balik lagi ke lingkungan yang dia ada di situ. Karena kalau lingkungannya negatif pasti akan ke bawah. Aku bilang, tapi dia bilang tenang Bun, justru yang negatif itu aku penasaran. Bukan penasaran dalam arti gue pengen masuk ke dalam itu. Aku akan bisa ngejaga diri aku untuk bisa memprotek teman-teman aku. Jadi jujur dianya yang merangkul gitu. Jadi kalau aku lihat dia kayak lebih dominan gitu loh gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, aku ngeliatnya kayak gitu ya, karena emang dia tuh kalau ada hal yang negatif tuh langsung kayak langsung ini gimana sih, kayak langsung ngasih gambaran ke teman-temannya, lo nggak boleh kayak gini, lo nggak boleh kayak gitu. Itu sih terlihat dari pada saat dia di sekolah lama gitu. Kalau ada yang udah negatif tuh dia langsung garda depan. Kalau sekolah lama, yes. Ting, gimana punya ibu mungkin open minded? Kan banyak mungkin orang tua yang lebih Iya. kolot Yes, kayak gitu. ya. Gimana? Old yang lebih old version. Jadi kalau ini nggak boleh, pokoknya kamu harus ikutin enggak. kata mama. Gini. Ya menurut aku ya memang bagus sih cara parentingnya Bunda Aya, memang mendidik anaknya seperti ya Jadi diri sendiri. jadi diri sendiri. Jadi nggak semuanya. Jadi apa yang nggak boleh, apa yang boleh itu anaknya tahu. Jadi bukannya memang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini harus ini. Jadi kan lama-lama kalau anaknya digitu-gituin, anaknya sendiri nggak jadi diri dia sendiri. Dia bakal menerima semua informasi yang menurut dia ya itu beban buat dia. Tapi kalau untuk Bunda sama Ayah sih alhamdulillah enggak. Gimana cara anak-anak mengatur waktu bareng keluarga? Kalau aku ya udah gede, karena ini sekarang udah punya kehidupan, misalnya udah gede ya, udah punya tanggung jawab kan, aku bilang pokoknya belajar tanggung jawab. Jadi kalau misalkan aku di rumah ya kegiatan aku kan emang udah berhubungan dengan olahraga, dengan event, sama ayahnya juga udah berhubungan dengan bisnis pedal, udah bisnis yang lain dan lain sebagainya. Ya kalau bisa memang pada saat kita weekend bareng ya bareng. Kalau tapi nggak dipatokin. Kalau weekend kalau Bunda kerja, ayah ada acara, nggak harus. Kalau dia libur kan pasti dia ikut kita kan, jadi ikut ke acara aku juga gitu. Sampai kalau misalnya ada weekdays kita pas ada waktu luang, ya udah kita nggak dipatokin harus weekend. Harus ada waktu ke keluarga, harus ada waktu bersama dengan keluarga intinya. Dan kalau nggak dia ngoceh. Oh dia ini banget. Family man banget berarti ya. Iya dong. Dia ini banget. Karena keluarga harus nomor 1 lah. Ini utamakan. Kan gile.
Apa kalau misalnya udah terlalu sibuk dikomplain sama dia bunda. Oh ya jelas lah komplain. Karena duit itu bisa dicari, tapi waktu keluarga tuh nggak mungkin bisa dicari. Oke. Oke. Sip. Thank you. Terima kasih, Kak Zaki.